Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Mudir. Para sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah gejala yang merupakan tanda-tanda dini dari kerusakan telinga akibat komplikasi dari COVID-19. Sahabat sehat, kita ketahui bahwa fungsi telinga sudah pasti untuk mendengar. Tetapi kalau ada gangguan, dia akan memberikan gejala yang dini. Telinga mendenging merupakan salah satu gejala yang paling awal dari kerusakan telinga. Apakah kerusakannya itu terjadi akibat hantaran atau konduksi yang terjadi di liang telinga, apakah sumbatan karena kotoran, atau karena gendang telinganya rusak, bisa bunyi juga dia, atau karena memang saluran ketenggorokan yang kita sebut tuba itu tersumbat, seperti kita flu, itu berdenging kuping. Ya, itu dia juga bisa menyebabkan telinga berdenging. Tetapi ada juga bisa disebabkan oleh kerusakan saraf. Salah satunya adalah saraf di rumah siput, gitu ya. Dan bisa juga saraf yang menghantarkan dari rumah siput ke otak, atau memang di otak sendiri, di pusat-pusat yang menerjemahkan bunyi dan juga akan bisa menimbulkan telinga berdenging. Secara garis besar bisa kita bedakan dengingnya apakah ini terjadi di tempat hantaran bunyi. Hantaran bunyi tentu mulai dari liang telinga, gendang telinga, telinga tengah atau tuba gitu. Penonton sekalian, kita dapat membagi jenis denging ini sesuai dengan lokasi kerusakannya. Apabila kerusakannya di daerah hantaran bunyi, mulai dari liang telinga sampai ke telinga tengah, maka biasanya itu bunyinya itu rendah, artinya tidak terlalu tinggi nadanya gitu ya. Dengingnya agak nada rendah gitu. Berbeda kalau kerusakannya pada saraf, mulai dari rumah siput, di saluran saraf sendiri, atau di otak sendiri, ini biasanya nadanya nada tinggi, dengingnya nada tinggi, melengking sekali. Ini secara garis besar ya. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 ini ya, ditularkan melalui droplet ya, yang terhirup. Dan memang yang terhirup di hidung ini merupakan penyebaran penularan yang paling tinggi ya, proporsinya dibandingkan yang termakan atau yang kena selaput mata. Dan sebagian besar udara napas kita di hidung ini akan melewati atap hidung, di mana di sana ada saraf penciuman. Nah, dari saraf penciuman ini bisa dia penetrasi ke otak. Ini sudah ada penelitiannya dengan tikus. Nah, kalau sudah di otak tentu bermacam-macam bisa kerusakan. Bisa saja kerusakan di otak di lokasi tempat menerjemahkan bunyi tadi. Nah, kalau itu yang terjadi rusak tentu akan terjadi bunyi. Nah, ada beberapa kemungkinan. Kita tahu bahwa COVID-19 ini dikenal dengan penyakit 1000 wajah. Karena gejalanya sangat-sangat banyak sekali. Bisa sampai ke kulit, ke mata, ke ginjal, ke jantung. Jadi diduga virusnya bisa juga masuk ke pembuluh darah. Nah, kalau sudah masuk ke pembuluh darah, tentu sangat mungkin sekali dia masuk ke pembuluh darah yang mendarahin itu rumah siput kita. Nah, ini sudah pasti menyebabkan gangguan. Dan gangguan pertama yaitu bunyi. Tinnitus ini merupakan gejala warning awal. Kalau kita biarkan dia akan berlanjut, tentu akan menjadi rusak. Baru berkurang pendengaran. Ada kemungkinan lain di mana kita tahu bahwa infeksi virus ini menyebabkan peningkatan jumlah protein sitokin, ya, proinflamasi istilahnya. Apalagi kalau terjadi badai sitokin tinggi sekali, dan ini bisa merusak sistem di tubuh kita ini. Nah, akan bisa juga protein-protein ini akan merusak juga sistem saraf di rumah siput ini. Nah, tentu akan menyebabkan telinga berdenging lebih dahulu. Ini perlu jadi perhatian ya.
kalau terjadi telinga berdenging yang terus-menerus gitu ya, kalau karena flu, habis flu dia akan selesai. Tapi ini terus-menerus dan nadanya tinggi sekali, kita curiga. Dan perlu kita deteksi ini orang ini apa pernah kontak gitu ya, kita curiga ini. Kalau memang dia COVID-19, nah ini segera. Karena kalau kita biarkan telinga berdenging ini akan terjadi nanti menjadi tuli benaran. Ya, tuli mendadak, kemudian tuli benaran. Kalau tidak cepat diatasin akan menjadi permanen. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita periksa, kita pastikan dulu. Ya, gangguannya di mana. Jadi telinga berdenging, kita cek audiometrinya, ini gangguan di mana. Kalau memang di sisi sarafnya, nah ini harus segera dilakukan. Paling tidak kita berikan obat anti-inflamasi seperti steroid gitu ya. Kalau memang ada hiperbarik oksigen ya, oksigen O2 tekanan tinggi, ini lebih bagus lagi untuk mencegah kerusakan selanjutnya. Sahabat sehat sekalian, tentu ini perlu kita perhatikan, karena kalau sudah terjadi mendenging, kemudian terlewatkan dan sudah menjadi bisa permanen dan akan menyebabkan tuli yang permanen, tentu akan sudah jelas akan mengganggu aktivitas dan menurunkan kualitas hidup masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.